Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Pagi hari ini satu topik yang kami janjikan kepada Anda, dan itu akan terlaksana karena narasumber saya sudah komplit. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ansila. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi RRI, selamat pagi semua pelanggan setia RRI. Siap. Kemudian ada anggota DPR kita yang setia dan selalu hadir kalau diundang. Beliau tokoh muda yang juga menginspire banyak orang muda untuk bagaimana menyuarakan suara hatinya lewat beliau. Pak Pri, selamat pagi. Pagi semua pemirsa RRI. Ya, dan kemudian ada Dr. Akib, ya, beliau Kepala BPJS Cabang Atambua. Selamat pagi Dr. Akib. Selamat pagi Bang Epi, selamat pagi seluruh pendengar dan pemirsa RRI Atambua. Sehat ya, narasumber semua. Alhamdulillah, sehat. Dan selalu energik. Hari ini sepertinya akan menjadi hari yang paling padat bagi Ibu Kadis Kesehatan di RRI. Itu yang saya sampaikan. Karena ada 2 mata program yang nantinya akan beliau isi. Tetapi kita di pagi hari ini mengambil slot pertama bersama beliau sebelum kesibukan-kesibukan yang lain tentang apa kabar program pengobatan gratis di Kabupaten Belu. Yang perlu kita apresiasi karena dari seluruh kabupaten kota di Indonesia, provinsi juga, saat penyelenggaraan penggunaan KTP sebagai syarat utama pengobatan gratis, Belu di daratan timur pertama, bahkan di NTT. Ini satu hal yang Pak Akib dan Ibu Kadis kita menjadi poin penting juga kita apresiasi dari apa yang telah dilaksanakan. Tetapi saya mau tanya ke Bu Kadis bahwa sejauh mana pengobatan program gratis di Belu kita sudah lakukan gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti dikatakan tadi bahwa untuk penggunaan KTP bagi kegiatan pengobatan gratis, kita di Belu itu sudah mulai sejak tanggal 1 Agustus 2021. Ya. Jadi memang ini ada Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang penggunaan identitas KTP, dan ditargetkan pada tahun 2024 nanti itu 98% seluruh masyarakat Indonesia itu sudah harus menggunakan pengobatan gratis. Dan puji syukur bahwa kita di Belu itu sudah mendahului semua kegiatan ini. Jadi begitu Inpres ini di launching, kita sudah merasa bahwa ya sudah, kita sudah melaksanakan. Kita sudah aman. Ya, kita sudah aman. Jadi posisi sekarang kita berkisar sekitar 97 sekian sampai 98% kalau tidak salah. 98 ya. Ya, jadi identitas utama adalah KTP. Dan sejauh ini di rumah sakit, di puskesmas, kemudian di FKTP yang lain baik itu swasta sudah melaksanakan semua ini. Memang ya tentu tidak semuanya sempurna secara baik, tetapi kita selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini penyelenggara yaitu BPJS, untuk selalu memperbaiki, dan kita juga saling mengoreksi kalau misalnya ada hal-hal yang memang belum bisa terlaksana secara baik. Jadi sejauh ini baik-baik. Iya. Pak Akib, kalau dilihat presentasi penggunaan sejak 1 Agustus begitu sampai dengan hari ini kita sudah di 2022 di bulan Februari, sudah di tanggal 8, berapa banyak kalau presentasinya? Sebenarnya gini Mas Epi, kepesertaan JKN di Belu ini kan tidak hanya terdiri dari peserta yang didaftarkan oleh Pemda, tapi kepesertaannya itu ada 5 segmen sebenarnya, mulai dari PBI JK yang dibiayai oleh pemerintah pusat, kemudian PBI APBD yang mungkin lebih kita kenal sebagai PBI APBD lah biar lebih mudah. Itu dibiayai melalui APBD Belu. Kemudian ada segmen pekerja penerima upah atau PPU, pekerja penerima upah. Ada yang pemerintah, ada yang swasta. Kemudian ada yang peserta mandiri yang mendaftar datang sendiri. Itu kalau untuk saat ini di Belu ada kecenderungan sudah sangat menurunnya luar biasa, karena sudah pemerintah daerah sudah memfasilitasi untuk peserta mandiri, mungkin hampir dikatakan sudah tidak ada yang mendaftar tiap harinya ke kantor cabang Atambua, karena memang masyarakat sudah difasilitasi. Kemudian yang kelima adalah segmen bukan pekerja itu biasanya pensiunan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pemanfaatan secara umum itu untuk sejak November 2021 itu sudah ada kecenderungan untuk naik. Angkanya mungkin kenaikannya di kisaran 30-40% dibandingkan saat sebelum November. Karena sebelum November atau
Oktober ke bawah itu kan COVID masih sedang tinggi-tingginya, sehingga mungkin masyarakat belum berani datang ke rumah sakit. Nah sekarang ini sudah mulai sejak November, Desember, dan sekarang Februari ini sudah mulai naik. Nah ini sebenarnya satu hal yang menggembirakan. Namun kalau di fasilitas pelayanan primer, bukan yang di rumah sakit ya, yang di puskesmas dan lain sebagainya, itu memang apalagi sejak Agustus 2021 ya dicanangkan program ini, luar biasa banyak yang berpindah segmen. Nah, kita biasanya akan lakukan evaluasi sebulan sekali waktu itu. Iya. Jadi Agustus itu kita evaluasi di September, September kita evaluasi di Oktober, Oktober kita evaluasi di November. Nah, sejak November ini kita evaluasi terakhir yang November Desember ini kemungkinan kita akan evaluasi Januari, 3 bulan kita tiap bulan. Kemudian karena sudah mulai menurun pengalihan segmen itu. Kalau awal-awalnya banyak, bisa sehari itu sampai 200-an 300 seluruh puskesmas ya. Karena dengan program yang dicanangkan oleh Pak Bupati ini kan tidak perlu lagi masyarakat datang ke kantor BPJS Kesehatan. Cukup datang ke puskesmas terdekat saja. Kalau memang belum punya kartu, belum pernah punya kartu sama sekali, cukup ya KTP. Dia bawa aja KTP-nya, nanti difoto, dikirim ke BPJS Kesehatan di program, di ini langsung bisa layanan. Siap. Kemudian kalau dia mungkin sudah jadi peserta tapi menunggak, datang aja ke puskesmas terdekat lah, nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti tinggal kita komunikasikan langsung jadi peserta. Dr. Akip, masalah tunggakan ini nanti. Oke. Nanti. Saya mau ke Pak Apri dulu. Kita mau menjelaskan bahwa program yang dicanangkan oleh Pemda Belu ini itu berlaku untuk seluruh masyarakat yang ber-NIK Belu. Iya. Tidak hanya KTP ya, anak belum 17 tahun kan nggak ada KTP. Benar. Tapi yang penting ber-NIK Belu, baik dari yang belum pernah sama sekali mengakses pelayanan JKN, artinya belum pernah terdaftar sebagai peserta JKN, atau dia itu sudah pernah mendaftar sebelumnya, tapi mungkin lama tidak membayar, akhirnya tidak aktif, ataupun mungkin dia PBIJK, yang dulu pernah masuk di database DTKS atau bukan DTKS tapi sudah tercatat sebagai PBIJK, dia sebagai peserta JKN KIS PBIJK tapi dinonaktifkan oleh Kemensos, itu bisa langsung beralih ke program ini tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, karena kita fasilitasi dalam bentuk komunikasi yang teknologi seperti sekarang kan sudah canggih. Mungkin itu Mas Epi. Baik, saya mau ke Pak Apri. Tanggal 6 lalu di bulan Januari ada pertemuan Bapak dan BPJS begitu ya, DPR dengan BPJS. Pertemuan ini hasilnya seperti apa berkenaan dengan pengobatan gratis gitu, Pak Apri? Baik, terima kasih sekali lagi, selamat pagi. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu saya izin karena mewakili Komisi 3 yang juga bermitra dengan BPJS dan juga Kesehatan. Dan sebelum menjawab apa yang ditanyakan, mungkin sebagai kalimat pembuka saya ingin menyampaikan bahwa ya saya dari fraksi Nasdem, fraksi pengusung pemerintah, tentu yang perlu ditekankan di sini bahwa kita memang fraksi pengusung. Iya. Tetapi sebagai fraksi pengusung yang baik ini kan kita tentu setelah kita menangkan bagaimana mengawal agar setiap kebijakan program yang dicanangkan oleh pemerintah ini kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Dan terkait pertanyaan yang tadi disampaikan, memang kita tanggal 6 Januari sebelumnya kita berkoordinasi dengan BPJS dan juga Dinas Kesehatan. Ibu Kadis tidak sempat hadir membahas terkait beberapa poin yang tadi sudah sempat disinggung, yaitu salah satunya tunggakan dan juga ada beberapa poin lain, yaitu masalah sakit-sakit yang tidak dijamin oleh BPJS seperti yang tertuang dalam pasal 52 Perpres nomor 18 tahun 82 tahun 2018. Mungkin ini sebagai informasi, selanjutnya saya akan balikan untuk dipandu biar kita diskusikan. Baik, terima kasih. Ini yang saya suka di situ. Tapi Bu Kadis, kita lihat kan pelaksanaan ini masih ada keraguan dari beberapa vaskes yang ada. Keraguan mereka karena apa? Yang tadi sudah sempat dijawab oleh Pak Akip. Yang karena pernyataannya yang punya KTP. Sebenarnya bukan hanya KTP, tetapi mungkin kita akan ralat bahwa yang ber-NIK Kabupaten Belu. Ini yang perlu ditegaskan, Bu Kadis. Karena kalau yang ber-KTP saja belum tentu yang berusia di bawah itu punya KTP. Tapi sudah dijawab, kita mau pendalaman di sini. Nah, kapan
seseorang bisa mendapatkan pelayanan ini, dan kita mau lihat juga Ibu Kadis, mungkin tunggakan kita sebelumnya ini kan nanti juga akan Pak Akip sampaikan kepada kita. Intinya pelayanan yang saat ini digunakan apakah sudah sesuai dengan regulasi, Bu Kadis? Baik, terima kasih. Bahwa apa yang kebijakan dilakukan oleh pemerintah sejak tanggal 1 Agustus itu sudah sesuai regulasi. Sudah sangat sesuai. Sudah sangat sesuai. Jadi memang semuanya sudah kita telaah, kita rapat berbulan-bulan sampai pada keputusan bahwa di launching pada tanggal 1 Agustus. Dan semua sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Sehingga sampai saat ini memang tidak ada penyalahgunaan atau tidak ada kita disalahkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan regulasi. Nah, mengenai KTP, jadi memang pasti Pak Munakib juga akan mengiyakan bahwa yang bukan hanya KTP tetapi yang ber-NIK Belu. Kami di rumah sakit, kalau di rumah sakit itu banyak hal-hal yang berhubungan dengan NIK ini. Jadi orang datang terutama terjadi pada anak-anak. Nah, itu kan sering sekali mereka begitu lahir tidak langsung didaftarkan oleh orang tuanya sehingga mereka tidak punya baik di KTP maupun dalam kartu keluarga. Nah, tetapi punya orang tua, maka berdasarkan orang tuanya ini kita berkomunikasi dengan Dukcapil. Jadi mungkin kalau berhubungan pengobatan gratis mungkin sesekali juga mengundang Dukcapil. Biar Dukcapil juga bisa menjelaskan prosedur tentang bagaimana orang yang tinggal di Belu tidak bernik, tidak ber-KTP, tetapi punya kakak, maka anaknya itu nanti kan akan kita masukkan ke situ berdasarkan surat keterangan lahir. Jadi begitu surat keterangan lahir dia punya nik, maka dia juga langsung bisa diakomodir untuk menggunakan fasilitas ini. Baik, saya ke Pak Apri dulu. Pak Apri, ini kan kita lihat pada zaman kepemimpinan Pak Bupati Dr. Agus dan Pak Alo, kontrol dari Partai Pengusung sangat bagus dan cenderung kita lihat kritis. Kita akui itu karena beberapa kali kita angkat topik dan terutama Partai Pengusung selalu memberikan kontrol yang bagus. Nah, ini yang kita ingin ketahui berkenaan dengan program pengobatan gratis. Nah, kalau memang dari hasil pertemuan kemarin dengan BPJS, kemudian dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, regulasi yang ditetapkan atau hasil yang dari pertemuan ini, apa yang ingin diketahui masyarakat gitu? Apa yang perlu disampaikan ke masyarakat gitu, Pak Pri? Baik, terima kasih. Jadi ini menarik karena memang seperti yang tadi disampaikan, jadi kita total sekitar 227.000 jiwa orang di Belu dan ketika dikategorikan Belu dalam UHC Universal Health Coverage itu sekitar 222.000 jiwa yang kemudian menerima bantuan JKN. Jadi yang ada 5 macam seperti yang tadi disampaikan. Lalu kalau fokus ke KTP, ada program yang kemudian mereka sudah PPU, yang TNI, ASN, Polri, mereka sudah terima PBI, APBN, sudah mandiri dan lain-lain, dan kemudian sisa dari itu kita cover pakai program APBD yang kemudian sekitar 57.000. Itu yang menarik di sini adalah bagaimana masyarakat perlu tahu bahwa pengobatan gratis menggunakan KTP ini mengcover orang-orang yang belum tercover sama sekali oleh jaminan kesehatan apapun itu. Sehingga yang menarik di sini adalah bagaimana mereka yang adalah pengguna BPJS Mandiri ini yang saya sampaikan tanggal 6 kita pertemuan. Ada pengguna BPJS Mandiri yang ketika pengobatan gratis ini dicanangkan, mereka otomatis masih tetap sebagai pengguna BPJS Mandiri. Nah, mereka pikir sejak 1 Agustus 2021 itu dengan otomatis dialihkan, padahal ini kan tidak. Nah, ini yang ada sedikit laporan ketika mereka ditagih iuran oleh BPJS, oh ini Anda belum melunasi utang begini-begini. Akhirnya mereka sampaikan ke DPR dan ini yang kemudian kita panggil BPJS untuk bagaimana caranya dikonfirmasikan kepada para pengguna BPJS Mandiri ini untuk kemudian bagaimana dia mau tetap di pengguna BPJS Mandiri atau mau dialihkan dialihkan menggunakan kesehatan gratis menggunakan KTP yang jam kesda ini. Nah, yang menarik lagi adalah kalau ketika ini terjadi, maka kita sebagai DPR yang memiliki fungsi anggaran juga harus berpikir ada migrasi dari penerima bantuan jenis ini ketika mau dialihkan menggunakan KTP, maka anggaran juga kita harus siapkan untuk bisa mengcover
ada ketika orang berpindah dari bantuan yang satu ke bantuan benar adanya karena Pak Pri kita butuh kalau eksekusinya sudah berlangsung nanti backup anggaran harus ada dan kalau kita tidak tahu pasti bagaimana kita mau backup anggarannya begitu ya Pak Pri ya, intinya begitu. Nah ini saya mau ke Bu Kadis. Memang kalau esensinya selama ini yang dipahami masyarakat seperti itu. Begitu kita beralih karena kita sudah ditanggung jam kesda berarti hutang-hutang atau tunggakan yang lalu ini serta-merta habis, tidak lagi dihitung. Nah, ini yang pernah saya undang Pak Akip juga waktu itu belum ada regulasi untuk itu ya Pak Akip ya tentang bagaimana nantinya cicilan selanjutnya atau berakhirnya program ini akan mereka berbayar begitu melakukan pembayaran begitu. Tapi yang kita inginkan di sini mereka yang saat ini tidak terbebani dulu mendapat layanan dulu di luar dia punya beban kemarin yang tunggakan dan lain sebagainya. Kalau selama ini yang kita sudah cover, apakah dinas punya data realnya sudah kita cover khususnya yang mereka yang belum pernah disentuh program apapun dari pemerintah gitu Bunda? Baik. Ada. Baik. Jadi program ini waktu mau di launching itu memang kita sudah memperhitungkan semua. Iya, jadi anggaran yang disiapkan itu bukan hanya anggaran untuk kepada mereka yang belum memiliki kartu, tetapi juga kita berpikir tentang malah seluruh peserta mandiri ya Pak. Waktu itu kita hitung, kita masukkan saja. Karena kalau mereka mau beralih segmentasi, jadi inilah keunggulan dari kalau kita UHC. Iya. Dan waktu itu juga Pak Bupati minta tidak boleh ada jeda waktu di antara pengobatan gratis dan pengalihan segmentasi. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu harus ada 1 bulan dulu, sekitar 1 bulan. Boleh melakukan pengobatan gratis, tetapi untuk peserta mandiri nih kita harus ada waktu 1 bulan dulu baru dia bisa beralih. Iya. Tetapi Pak Bupati tidak mau. Tidak mau. Pokoknya harus saat itu juga. Maka kita juga menghitung waktu itu sampai saat ini. Jadi bagi peserta mandiri semuanya kita anggarkan. Ya. Jadi misalnya peserta mandiri contohnya ada 1.000, kita anggarkan 1.000. Bahwa 1.000 itu dia misalnya dia mau beralih, silakan dia beralih. Tetapi tidak dilakukan bahwa seluruh peserta mandiri diharuskan untuk beralih. Karena kan ada beberapa hal dalam kondisi sekarang. Iya. Karena kan untuk yang pengobatan gratis ini hanya berlaku bagi yang mau di kelas 3. Sebelum kelas standar diberlakukan. Jadi yang mau di kelas 3. Sedangkan ada peserta mandiri yang ada kelas 2, ada kelas 1. Nah, ini kan kita juga tidak bisa memaksakan. Jadi begitu dia datang ke pusat kesehatan puskesmas, jadi fasilitas kesehatan baik itu FKTP maupun FKRTL, dan dia mengatakan bahwa saya mau menggunakan ini, maka dia akan diedukasi. Oke, kalau menggunakan KTP atau menggunakan NIK, maka nanti fasilitas yang akan didapat apabila berobat rawat inap adalah di kelas 3. Jadi silakan kalau mau kita akan alihkan. Karena anggarannya sudah disiapkan. Oke. Nah, kalau misalnya mereka tidak mau, ada kok beberapa yang tidak mau. Ada. Kebanyakan orang-orang ber-KTP Belu yang dalam hal ini mungkin memiliki keuangan lebih atau gimana, mereka ya biar kami tetap. Karena nanti mereka kepingin menikmati fasilitas VIP atau gimana, itu mereka ya sudah kami tetap bayar. Tapi ada juga yang mau, dan kalau mau itu juga hari itu juga langsung kita alihkan. Jadi kita akan berkoordinasi di grup dengan BPJS, kemudian BPJS akan langsung mengalihkan sehingga dia bisa menikmati pengobatan gratis. Nah, mungkin sehubungan dengan yang tadi Pak Apri katakan bahwa memang ada beberapa hal yang berhubungan dengan penagihan-penagihan, dan itu secara otomatis memang secara sistem orang-orang yang mandiri itu nanti akan di SMS. Tapi saya sudah komunikasikan waktu itu saya pernah ke Pak Munakib, Pak, bagaimana kalau untuk khusus Kabupaten Belu, notifikasi tentang pembayaran ini mungkin tidak usah dikirimkan kepada peserta. Jadi seandainya nanti mereka sakit, mereka datang, kemudian mereka mau beralih, bisa. Ya, bisa. Tetapi masalah tunggakan nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Dr. Munakib. Sama Pak Akip. Ya. Nah, kita jeda sebentar ya. Kita jeda sama Pak Apri, Pak Akip dan Bu Kadis, karena ini nantinya juga kita akan undang pendengar kita yang ingin bertanya, mumpung gratis. 3 narasumber ada 0811 3810 1915 yang